Thank you, Sister Ellen. God bless you all, friends. Thank you so much for the choice you've made to be with us again. Terima kasih Saudari Ellen. Kiranya berkat boleh bersama-sama dengan saudara-saudari sekalian. Terima kasih untuk keputusan yang Anda telah miliki untuk boleh mengikuti kami pada malam hari ini. What a gift it is to have the religious freedom to do this, friends. Merupakan suatu berkat bagi kita semua saudara-saudari untuk memiliki kebebasan beragama untuk boleh melakukan pertemuan pada malam hari ini. You know that we won't have this religious freedom forever, so we must make the most of these precious gifts. Kita mengetahui bahwa kita tidak akan memiliki kebebasan beragama ini untuk selamanya, jadi kita harus menggunakan waktu ini dengan benar-benar. Pray that you may stay in prayer as God speaks to our hearts through these meetings. Saya berharap bahwa saudara-saudara akan terus berdoa saat Tuhan akan berbicara dengan kita melalui firman kita di dalam pembelajaran ini. Let us pray before we go to God's word. Mari kita berdoa sebelum kita mempelajari akan firman-Nya. Loving God, what a special honor it is to come into your presence again. Bapa yang penuh kasih, ini merupakan suatu kehormatan untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu kembali. We want to thank you, God, for how hard you've been working to bring the truth to our hearts. Kami berterima kasih karena Engkau telah bekerja begitu keras untuk boleh membawa kebenaran ke dalam hati kami. It's such a blessing, Lord God, to hear you speak to us. Ini merupakan sebuah berkat untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. We thank you for the power of your word. Kami berterima kasih untuk kekuatan dari firman-Mu. We thank you, God, for taking time to persistently pursue us through your Holy Spirit. Kami berterima kasih karena Engkau telah mengambil waktu untuk boleh terus-menerus mengejar akan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. We plead, Lord God, that you would not give up on us. Kami berdoa ya Tuhan agar kiranya Engkau tidak akan berhenti dari bekerja dalam kehidupan kami. That you would please help us to value your unconditional love. Dan kami memohon agar Engkau boleh membantu kami memahami, menghargai akan kasih-Mu yang tidak terbatas. Thank you for my brothers and sisters and their continued presence with us. Saya berterima kasih untuk saudara-saudari yang telah mengikuti akan ini dan juga kehadiran mereka bersama-sama dengan kami. As we study again today, Lord, we plead for the guidance of your Spirit. Saat kami akan memulai pelajaran kami kembali ya Tuhan, kami memohon agar tuntunan Roh Kudus. Plead for a cleansing of our hearts. Memohon untuk kebersihan akan hati kami. We plead that we may draw closer to you than ever before. Memohon agar kami boleh menjadi lebih dekat kepadamu lebih daripada sebelumnya. May your name be lifted up above all names. Kiranya nama-Mu yang ditinggikan lebih daripada apapun. Thank thee and praise thee. Berterima kasih dan memuji akan Engkau Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Welcome again, friends. Welcome again. Selamat datang kembali, saudara-saudari. Selamat datang kembali. It'd be wonderful if we were together and I could interact with you and hear from you if we had that pleasure to do so. Ini akan lebih baik jika saya sedang bersama-sama dengan saudara-saudari di dalam satu ruangan yang sama sehingga saya dapat berinteraksi dengan saudara-saudari secara langsung. Nonetheless, I want to thank you for your support and especially your prayers for these meetings. Tetapi meskipun dengan keadaan seperti ini, saya mau berterima kasih kepada saudara-saudari untuk doa Anda dan untuk kehadiran Anda. Before we get into today's message, I'd like to sort of help clarify a little bit of our study on the third commandment. Sebelum kita lebih lanjut memasuki akan pelajaran hari ini, saya mau menjelaskan kembali mengenai hukum yang ketiga. Pelajaran kita pada hukum yang ketiga. If you have your Bibles, turn with me to Jeremiah 31. Jika Anda mempunyai Alkitab Anda, mari kita buka kembali di dalam Yeremia pasal 31. For context, the Lord is speaking here about the covenant he had made with Israel in Exodus 19. Sebagai konteks pembicaraan di sini, Tuhan sedang berbicara kepada bangsa Israel mengenai perjanjiannya di dalam buku Keluaran pasal 19. And so in Jeremiah 31, verse 31 and 32, God says, I'm going to make a new covenant.
Jadi di dalam buku Yeremia pasal 31 ayat 31 dan 32 Tuhan berkata, saya akan membuat perjanjian yang baru. And the last sentence of that text says, which my covenant they break, although I was, and the English says, I was an husband unto them. Dan di bagian ayat terakhir di ayat 32 dikatakan bahwa meskipun perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi di dalam bahasa Inggrisnya kata Tuhan itu adalah husband atau suami yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Now I know the word used there in the Hebrew, and perhaps another time when we have time to study that deeper. That word there in the Hebrew is also translated as master, and I think that's what the Bahasa translators went with. Dan saya memahami bahwa di dalam bahasa Ibrani ataupun juga itulah mengapa di dalam bahasa Indonesia itu ditranslatekan menjadi kata, diartikan sebagai kata Tuhan, tetapi itu merupakan pelajaran yang lainnya. But when you look at it in the greater context of the Holy Scripture, tetapi jika kita melihatnya di dalam konteks yang lebih besar di dalam Alkitab, we understand that it's a marriage covenant. The events that transpire after the Exodus 19 also testify to the reality of this marriage covenant. Jadi kita memahami bahwa di sini berbicara mengenai janji pernikahan dan bahkan hal yang terjadi setelah buku Keluaran itu adalah masih mengenai janji pernikahan. The book of Hosea is a powerful evidence to the reality of God's marriage covenant with Israel. Buku Hosea merupakan salah satu juga fakta yang sangat luar biasa untuk menunjukkan bahwa ini adalah mengenai janji pernikahan terhadap bangsa Israel. He asks Hosea to love Gomer, a woman who's walked away, just as God says, love her in the love of the Lord, the way I've loved my people who've walked away from me. Jadi Hosea diminta untuk mengasihi seorang wanita bernama Gomer yang telah berjalan jauh, dan juga Tuhan menunjukkan bahwa dia mengasihi akan umatnya yang telah berjalan jauh daripadanya. Hosea's marriage to Gomer is to be an object lesson for God's marriage to Israel. Jadi pernikahan Hosea dan Nabi Hosea dan Gomer merupakan pembelajaran objek bagi kita akan kasih Tuhan kepada kita. The book of Revelation tells us that Israel is God's bride, his church is his bride. Dan buku Wahyu juga mengatakan bahwa bangsa Israel adalah istrinya dan gereja adalah istrinya. So we're not looking at an isolated experience. This is a golden thread throughout Scripture. Jadi kita tidak akan melihat hanya dalam hal kecil di dalam Alkitab, tetapi kita akan melihat secara keseluruhan di dalam Alkitab yang dijelaskan secara jelas. And so a better translation there would be that, yes, even though I was a husband to them. Jadi untuk arti yang lebih jelas dikatakan memang harusnya adalah aku menjadi suami yang berkuasa atas mereka. All right. Another thing I'd like to address is a question that someone sent in. Saya juga ingin menjawab pertanyaan yang dikirimkan oleh seseorang. Is it okay to eat out with your family on the Sabbath day? Apakah boleh makan di luar dengan keluarga pada hari Sabat? Friends, you want to come to that question asking yourself the question, what is the Sabbath really about? Jika Anda ingin menjawab akan pertanyaan ini, Anda mau juga bertanya kepada diri Anda sendiri, apakah sebenarnya hari Sabat itu? And if there's anything we studied together, it was pointing out that it was a time separate from any worldly experience. It's just you and your God. Jadi untuk menekankan akan apa yang telah kita pelajari sebelumnya, itu adalah waktu di mana kita memisahkan dari segala hal duniawi dan kita hanya memiliki waktu dengan Tuhan. If you understand that principle, there are many questions that you'll find a direct answer to. Jika Anda memahami akan prinsip tersebut, maka akan begitu banyak pertanyaan yang akan Anda dapati dengan jawaban secara langsung. If the Sabbath is about giving God more time, jika hari Sabat adalah mengenai memberikan lebih banyak waktu kepada Tuhan, cutting yourself off from everything else that could distract you, menjauhkan diri Anda daripada hal apapun yang dapat mengacaukan Anda, and you want to do everything in your power to be able to give God that priority and to give God that undivided, undistracted attention. Dan Anda mau melakukan dengan kekuatan Anda
melakukan dengan segala usaha Anda untuk memberikan waktu itu kepada Tuhan agar tidak terganggu dan satu-satunya fokus hati Anda kepada Tuhan. You also want to recognize that the Sabbath does not catch you by surprise. Dan juga Anda perlu mau memahami bahwa hari Sabat tidak God gives you datang kepada Anda dengan mengejutkan. God gives you 6 days to prepare for that one day. Tuhan memberikan kita 6 hari untuk mempersiapkan akan hari itu. In fact, in the Bible, 24 hours before the Sabbath begins are known as the preparation day. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan 24 jam sebelum hari Sabat diketahui sebagai hari persiapan. So friends, it's not like it comes as a surprise. I didn't know the Sabbath was here. If the Sabbath's coming, you know it. Prepare for the Sabbath. Jadi saudara-saudari, hari Sabat itu bukan datang secara tiba-tiba, tetapi Anda telah mengetahuinya dan Anda mempersiapkan untuk hari Sabat tersebut. And the principle is simple. Giving God more time. Nothing between my soul and my Savior. Prinsipnya adalah sederhana, memberikan lebih banyak waktu kepada Tuhan. Tidak ada di antaranya, memberikan hati saya, diri saya sepenuhnya kepada Tuhan Juru Selamat saya. So consider something else. You're eating out at a restaurant, for instance. Untuk memperhatikan akan satu hal yang lain, contohnya Anda makan di sebuah restoran. First, how do you still keep your attention upon God? How do you still keep your attention fixed on God while around you in the restaurant is worldly music playing? Pertama-tama, bagaimana Anda dapat memfokuskan pikiran Anda kepada Tuhan, berpikir tentang Tuhan, jika Anda berada di sebuah restoran yang memutarkan akan lagu-lagu duniawi? Everywhere around you, there's noise. People are talking about all types of worldly things. How do you fix your attention upon the Lord? That's what the Sabbath is about. Dan di sekitar Anda begitu banyak orang-orang berbicara mengenai hal-hal duniawi, lalu bagaimanakah Anda akan memfokuskan pikiran Anda hanya kepada Tuhan ketika hari Sabat itu adalah tentang Tuhan? Secondly, how do you set an example for others so that they may know what the Sabbath is really about? Hal yang kedua, bagaimana Anda dapat menjadikan itu sebagai contoh bagi orang-orang lain untuk mengetahui apa itu hari Sabat? Your example is telling them it's all right to buy and sell on the Sabbath. Apa yang Anda lakukan memberi contoh bahwa tidak apa-apa untuk membeli dan juga menjual pada hari Sabat. Your example is telling them to live as regular a life as you live in the week on the Sabbath. There's nothing different, nothing special. Dengan kata lain, Anda mengatakan bahwa tidak apa-apa untuk melakukan hal-hal biasanya yang kita lakukan pada hari-hari bekerja, pada hari Sabat. Tidak ada yang luar biasa, tidak ada yang istimewa. So I'd like you to consider the principle of the Sabbath, and you'll be able to answer many of these questions that rise up in line with that principle. Jadi saya mau Anda untuk memahami akan prinsip hari Sabat, dan jika Anda memahami akan prinsip ini, maka Anda akan dapat memahami pertanyaan-pertanyaan yang lain yang dapat dijawab secara langsung terhadap dengan prinsip ini. With that, we come back to our study series. Dengan itu, kita akan kembali lagi ke dalam pelajaran kita pada malam hari ini. We're studying these 10 promises. Kita mempelajari akan ke-10 janji ini. And the Lord is helping us understand why they are called promises. Dan Tuhan membantu kita mempelajari mengapa ini disebut sebagai janji. We're recognizing that while God's standard of righteousness is so high, kita memahami bahwa meskipun standar dari kebenaran Tuhan itu adalah sangat tinggi, the only way we can fulfill the law is by having love so that we can keep the commandments. That's what Jesus says in John 14, verse 15. Yang kita pahami bahwa satu-satunya cara agar kita dapat memenuhi akan hukum itu adalah dengan memiliki Tuhan yang seperti dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15. But God is love. Tetapi Tuhan adalah kasih. And if Jesus is saying you need love to keep the commandments, dan jika Yesus berkata bahwa Anda membutuhkan kasih untuk memelihara akan hukum tersebut, which means you need God who is love in order to keep the commandments. Dengan kata lain, Anda membutuhkan akan Yesus yang Tuhan yang adalah kasih untuk memelihara akan hukum tersebut. In other words, you need to invite Jesus every day into your life and every moment into your life. Dengan kata lain, kita perlu untuk mengundang Yesus ke dalam hati kita setiap hari di dalam setiap saat kehidupan kita. And then Romans 13:10 tells us that love is the fulfilling of the law. Dan kemudian Roma 13 ayat 10 mengatakan bahwa hukum adalah pemenuhan dari kasih.
God, who is love, when He's living in you, you are able to fulfill the law. Tuhan yang adalah kasih, jika Dia tinggal di dalam Anda dapat memenuhi akan hukum. So I pray, friends, that you may stay in sincere prayer. Jadi saya berdoa dan berharap agar saudara-saudara masih boleh memiliki doa yang sungguh-sungguh. I pray that you may seek the Lord every day. Saya berdoa berharap agar saudara-saudara boleh mencari akan Kristus setiap hari. We cannot keep the commandments of God without God. Kita tidak dapat memelihara akan hukum Tuhan tanpa Tuhan. The commandments are all about love, and God is love. Hukumnya adalah semua mengenai akan kasih, dan Tuhan adalah kasih. If you want to understand God better, you want to understand His commandments better. Jika Anda mau memahami Tuhan dengan lebih baik, Anda perlu memahami akan hukumnya dengan lebih baik. In the first commandment, it was very unsettling as God spoke to us and rebuked us. Di dalam hukum yang pertama kita melihat bahwa itu merupakan standar dari mana Tuhan berbicara kepada kita dan Tuhan menghardikan akan kita. In the first commandment, God was speaking to us and appealing to us to stop putting ourselves before God. Dan di hukum yang pertama Tuhan berbicara dan memohon kepada kita agar kita berhenti meletakkan diri kita lebih daripada Tuhan. We recognize that we are the gods before God that He's talking about. Anda menyadari bahwa kita adalah Tuhan di atas Tuhan yang sedang dibicarakan di sini. And that in the second commandment, when He's speaking about idols, dan di hukum yang kedua ketika Dia berbicara mengenai Allah lain, He wouldn't have to if we were obedient to the first commandment. Dia tidak perlu jika kita telah menuruti akan hukum yang pertama. For we are the idol makers, and if the idol maker is surrendered to God, there would be no idols. Karena kita adalah sang pembuat ilah tersebut, dan jika sang pembuat ilah itu berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka tidak akan ada ilah lain. We recognize in order to break any other commandment, you have to break the first commandment first. Kita menyadari bahwa untuk kita melanggar akan hukum-hukum yang lain, kita perlu melanggar akan hukum yang pertama. You always put yourself first so that you can break the other commandments. Anda selalu menaruh diri Anda sebagai yang pertama, sehingga Anda melanggar akan hukum-hukum yang lain. Something to pay very close attention to. Sesuatu yang perlu untuk kita perhatikan secara lebih dekat. When we break the first commandment, it immediately, automatically sets us up for breaking the second commandment. Ketika kita melanggar akan hukum yang pertama, itu secara langsung mempersiapkan kita untuk melanggar hukum yang lainnya. We studied together that the second commandment, the commandment against a graven image, kita menyadari hukum selanjutnya yaitu mengenai pembuatan patung. That graven image is really my way, which is against God's way. Patung ukiran tersebut merupakan saya meletakkan jalan saya lebih daripada jalan Tuhan. But you see, if in the first commandment I've replaced God from the throne of my heart and I have enthroned self in my heart, tetapi jika kita di dalam hukum yang pertama kita telah melengsarkan Tuhan dari tata hati kita dan kita menaruh akan diri kita sendiri pada tata hati kita, if He is no longer the king of my life, I don't have to listen to His ways either. Jika Dia bukan lagi menjadi If He is not the king of my life, then I don't have to listen to His ways either. Jika Dia bukanlah menjadi raja di dalam hidup saya, maka saya tidak perlu lagi mendengarkan akan Dia di dalam hidup saya. And it makes complete sense. If He's not the leader, I don't need to give any value to His leading in my life. Dan itu sangat jelas karena masuk akal, karena ketika Dia bukan lagi menjadi raja, pemimpin di dalam kehidupan saya, maka saya tidak perlu mendengarkan akan tuntunannya. My stubborn way then is my graven image, we study. Kekeras kepalaan saya terhadap jalan kehidupan saya adalah patung ukiran yang dimaksudkan. The third commandment got really personal as God was teaching us what it means to take upon God's name. Hukum yang ketiga, Tuhan menjadi lebih personal dan Dia di sini mengatakan mengenai apa arti dari mengambil akan nama Tuhan. God began to speak to us laying the foundation for marriage.
Di hukum yang ke sini Tuhan mulai berbicara kepada kita dan meletakkan dasar dengan pernikahan. We studied that the commandment number 3 is best understood in the light of its marriage context. Sorry, let me say that again. So we've studied that the third commandment is best understood in the light of its marriage context. Right. Seem to be having a technical challenge. Sister Amanda, are you able to hear me now? Could you hear me? Yes, I hear you now. Praise God. So sorry. That's all right. So here's what we're going to do. We're going to pray. We're going to pray before we go ahead. Let's do that. Mari kita berdoa sebelum kita lebih lanjut. Thank you, dear Lord. Terima kasih ya Tuhan. Every obstacle, setiap pencobaan, a rintangan, testimony to the fact that you are doing something good. merupakan suatu kesaksian bahwa Engkau sedang melakukan sesuatu yang baik. And we know that truth disturbs the enemy deeply. Kami tahu bahwa kebenaran mengganggu setan dengan sangat dalam. We thank you, God, because when you speak, nothing can stop you from getting your word to your people. Kami berterima kasih ya Tuhan karena ketika Engkau berbicara tidak ada hal apapun yang dapat menghentikannya. So I plead, Lord God, that you would remove me and Sister Amanda from the picture and allow God to speak directly to his people. Dan kami berdoa ya Tuhan agar kiranya Engkau boleh menggantikan akan Saudara Robin dan hamba-Mu sendiri daripada gambaran ini sehingga Engkau lah yang dapat berbicara secara langsung kepada umat-umat-Mu. Please be magnified in the midst of your people. Kiranya Engkau boleh diagung-agungkan di antara umat-umat-Mu. We thank thee in Jesus' name. Kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Praise God. Puji Tuhan. So we're recognizing that the third commandment is really spoken from the heart of a husband to his spouse. Jadi kita benar-benar memahami bahwa di hukum yang ketiga benar-benar berasal daripada hati seorang suami kepada pasangannya. God is speaking to his wife and saying, if you're taking my name, if you're becoming Mrs. Christ, you've got to be serious about it. Tuhan berbicara bahwa ketika engkau mengambil nama saya dan ketika engkau mengambil nama saya sebagai Nyonya Kristus, Anda harus lebih serius mengenai hal tersebut. Because I'm looking for a committed lover, not a part-time lover. Karena saya sedang mencari pasangan yang serius, bukan hanya sementara saja. And if you want to be committed, marry me. If not, walk away. Jika engkau mau berkomitmen menikah dengan saya, tetapi jika tidak, maka silahkan pergi. The third commandment tells us God will not hold you guiltless for taking his name in vain. Hukum yang ketiga berkata bahwa Tuhan tidak akan membiarkan Anda begitu saja jika Anda mengambil akan nama Tuhan dengan sia-sia. In the fourth commandment, again in the light of marriage, di dalam hukum yang keempat juga dalam terang pernikahan, God then tells us how to make this marriage work. Tuhan berbicara kemudian bagaimana membuat agar pernikahan ini berhasil. We studied from research proved that shared time is needed, is essential for marital well-being. Kita mempelajari dari hal-hal pernyataan-pernyataan ilmiah yang telah terbukti bahwa menghabiskan waktu secara bersama-sama adalah penting di dalam pernikahan. A time when everything else is put aside to be with your spouse. Waktu di mana segala sesuatunya ditinggalkan dan hanya bersama dengan pasangan Anda. And friends, that's precisely what the Sabbath is about. Dan saudara-saudara, itulah hari Sabat yang sebenarnya. Now, we're shifting gears today. Hari ini kita mengalami pergeseran. As we move to the second half of the Ten Commandments. Karena saat ini kita akan berpindah kepada bagian kedua dari ke-10 hukum. We're moving now to the second section of the Ten Commandments. Kita berpindah kepada bagian kedua di dalam 10 hukum. The first 4 commandments teach us how to love God. Keempat hukum pertama, bagian yang pertama mengajarkan kita untuk mengasihi akan Tuhan. In these next 6 commandments, we're being taught how to love man. Dan ke-6 hukum berikutnya kita diajarkan bagaimana mengasihi akan manusia. Now, this is the pure genius of God, the way he presents the commandments.
Dan ini merupakan suatu kepintaran yang sangat alami dari Tuhan bagaimana Dia menjelaskan akan hukum tersebut. Consider commandment number 5 as a bridge between the first 4 and the last 6. Perhatikan akan hukum yang kelima sebagai jembatan dari 4 hukum yang pertama dan hukum ke-6 dan selanjutnya. And you want to pay very close attention to it. Dan Anda mau benar-benar memperhatikan secara dekat akan hukum ini. You see, the 5th commandment, let's go read that. Kita lihat hukum yang kelima, mari kita baca. Exodus 20 and verse 12, sister, if you could read, please. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Saya akan membacanya. Keluaran 20 ayat yang ke-12 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. It's a bridge commandment. Itu merupakan hukum yang menjembatani. Connecting the first 4 to the next 6. Menghubungkan antara keempat hukum yang pertama dan ke-6 hukum selanjutnya. It's the commandment that can also be referred to as a hinge commandment. I'll explain that in a bit. Dan itu merupakan sebuah hukum juga yang kita dapat lihat sebagai engsel daripada hukum yang keempat pertama dan ke-6 berikutnya. Now, what is a hinge? Apakah sebuah engsel? A hinge, if you've seen a door open and close on its frame, engsel ketika Anda membuka akan pintu di bagian sininya engsel. The hinge is what connects the door to its outer frame. Engselnya itu yang melekatkan antara pintunya dan juga bagian luar rangkanya. It's that piece of metal strip that holds the door and the frame together, and on this hinge the door opens and closes. Dan itu merupakan strip logam yang menghubungkan antara rangka luar dan pintunya dan yang membuat pintu itu terbuka dan tertutup. The 5th commandment is that hinge that connects the first 4 to the last 6. Dan hukum yang keempat ini merupakan engsel yang menghubungkan antara keempat hukum yang pertama dan ke-6 hukum berikutnya. Now, I need us to be very prayerful in this second section. Saya merindukan agar kita benar-benar berdoa di dalam bagian yang kedua ini. Because this section in particular will make us very, very uncomfortable. Karena hukum yang berikutnya yang akan kita pelajari ini secara partikular akan membuat kita merasa sangat-sangat tidak nyaman. I want to begin by reading to you the prophet's words in Patriarchs and Prophets about parents. Saya mau memulai dengan membacakan di dalam kutipan yang dituliskan oleh Nabi di dalam buku Sejarah Para Nabi jilid 1. The prophet says, he who rejects the rightful authority of his parents. Dan Nabi mengatakan, dan ia yang menentang wewenang yang benar dari orang tuanya, is rejecting the authority of God. Berarti menolak wewenang Allah. Let's review that again. Mari kita lihat itu kembali. He who rejects the rightful authority of his parents. Dan ia yang menentang wewenang yang benar dari orang tuanya. Is rejecting the authority of God. Berarti menolak wewenang Allah. Why? Someone says. Kenapa seorang bertanya? You see, friends, you want to understand what this commandment is really about. Honor your father and mother. Saudara-saudari sekalian, Anda mau memahami dengan benar apakah arti dari hukum ini, hormatilah ayahmu dan ibumu. And why is it that rejecting their rightful authority? Dan kenapa ketika dikatakan menentang wewenang yang benar, is really rejecting the authority of God? Adalah benar-benar menolak wewenang Allah. Now understand, the prophet says rightful authority. In other words, there can also be a wrong use of authority. Perhatikan di sini Nabi berkata wewenang yang benar, berarti juga ada wewenang yang salah. But when their rightful authority is exercised and you reject that, you're really rejecting the authority of God. Dan ketika wewenang yang benar sedang dipraktekkan dan Anda menolak, berarti Anda sedang menolak wewenang akan Allah.
To understand this, friends, you want to understand how the first 4 commandments begin, how the 10 actually begin. Untuk memahami akan ini, Anda mau memahami akan bagaimana keempat hukum itu dimulai atau bahkan ke-10 hukum tersebut. In the first 4, the number 1 commandment is commanding us to prioritize God above everything else. Di dalam keempat hukum yang pertama meminta kita agar kita memprioritaskan akan Tuhan lebih daripada apapun. That you should not put self or anyone before God. Bahwa Anda tidak harus menaruh diri Anda atau bahkan orang lain lebih daripada Tuhan. Now, in the next section, lalu di bagian selanjutnya, we have the section beginning. So, in other words, the first commandment in the second section. Lalu kita melihat lagi hukum berikutnya dengan kata lain, hukum yang pertama di bagian yang kedua. In other words, the first commandment in the second section is really the 5th commandment in general. Dengan kata lain, hukum yang kelima ini merupakan adalah hukum yang pertama untuk bagian yang kedua secara general. But because with this commandment, we're transitioning into learning how to love man. Karena dengan hukum ini kita berpindah untuk mempelajari bagaimana cara mengasihi manusia. It begins with asking us to know what it means to honor father and mother. Dan di sini dimulai dengan meminta kita untuk memahami bagaimana menghormati akan ayah dan ibu. You see, friends, the reason why this is the first commandment of the second section. Saudara-saudari, mari kita lihat mengapa ini alasan dari ini adalah menjadi hukum yang pertama dari bagian yang kedua. Because in a way, it is a rephrasing, it is a repetition of the first commandment. Jadi dengan kata lain, ini merupakan pengulangan kembali dari hukum yang pertama. Why did we say that? Kenapa kita mengatakan seperti itu? You see, in the first commandment of the first section, you should have no other gods before me. Di hukum yang pertama, dari bagian yang pertama dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. In other words, God is to be above everything. Dengan kata lain, Tuhan harus ada di atas segalanya. In the first commandment of the second section, di hukum yang pertama untuk bagian yang kedua, preference is given to God's representatives. Preferensinya diberikan kepada wakil Tuhan. Just as in the first commandment of the first section, preference is given to God, similarly in the first commandment of the second section, honor your father and mother, God is demanding you to give preference to God's representatives. Jadi di hukum yang pertama, preferensinya diberikan kepada Tuhan, dan kita harus menghormati akan Tuhan. Dan di bagian yang kedua, preferensinya diberikan kepada orang tua yang menjadi akan wakil Tuhan. So in truth, the first and 5th commandments are really the same in different forms. Jadi di dalam kebenarannya, hukum yang pertama dan yang kelima adalah hal yang sama di dalam formasi yang berbeda. I want you to understand something. Saya mau Anda untuk memahami sesuatu. Just the way if you break the first of the first section, the first commandment of the first section, you will then not be capable to keep any of the other commandments. Hanya dengan Anda melanggar akan hukum yang pertama dari bagian yang pertama, Anda tidak akan dapat untuk memelihara akan hukum-hukum berikutnya. In other words, breaking the first commandment of the first section leads to a breakdown of the rest of the commandments. Jadi dengan kata lain bahwa melanggar akan hukum yang pertama di bagian yang pertama menuntun akan melanggar akan hukum-hukum yang lainnya. Similarly, breaking the first of the second set of commandments leads to a breakdown of all the rest. Dengan hal yang sama, melanggar akan hukum yang pertama di bagian yang kedua juga menuntun akan melanggar hukum-hukum yang lainnya di bagian yang kedua. What do I mean? Apa yang saya maksudkan? Look at commandment number 6. Mari kita lihat di dalam hukum yang ke-6. Exodus 20 verse 13 says, thou shalt not kill. Di dalam buku Keluaran 20 ayat 13 dikatakan jangan membunuh. When the home order is broken down, where the home order is not in its place, you will be raising a society of killers. Jika peraturan di dalam rumah tidak teratur, jika di dalam rumah tidak terjadi peraturan yang benar, maka Anda, could you repeat the last sentence?
where you see the breakdown of the home order, you will be raising a generation of killers. Jika Anda melanggar akan peraturan yang berada di rumah, maka Anda sedang membesarkan akan generasi pembunuh. They've not learned the value of life in the home. And as the home broke down, honor for father and mother broke down, it also led to a breakdown of them devaluing everyone else. Mereka tidak mempelajari akan nilai-nilai di dalam rumah, sehingga ketika mereka keluar, mereka juga tidak menghargai akan nilai-nilai yang lain yang berada di luar, norma-norma. Adultery, stealing, false witness, coveting, all of this is a result in society. All of these things prevail because the home order has been broken down. Berzina, mencuri, mengucapkan saksi dusta, mengingini, ini semua terjadi di dalam masyarakat karena peraturan di rumah itu sedang tidak terjadi. In simple words, friends, there is a lack of holiness in the streets because there is a lack of holiness in the home. Untuk disederhanakan, kenapa kekurangannya kesucian berada di masyarakat karena kekurangannya kesucian di dalam rumah. This is a very important commandment then. Ini merupakan hukum yang sangat penting. In the first commandment, honor God. Di hukum yang pertama, hormatilah Tuhan. In the fifth commandment, honor those who God has placed to represent Him. Di hukum yang kelima, hormatilah mereka yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi wakilnya. Someone asked the question, hey, but what about those who don't have parents or come from broken homes? Lalu kita akan bertanya, lalu bagaimana mereka yang tidak memiliki orang tua ataupun tidak datang dari keluarga yang utuh? We know that God will not give us a commandment that not everyone can keep. Kita tahu bahwa Tuhan tidak akan memberikan hukum yang tidak dapat dipelihara oleh semua orang. Which is why this commandment is bigger than just your parents, your biological parents. Oleh sebab itu, hukum ini adalah lebih besar konsepnya, lebih daripada hanya mengenai orang tua saudara-saudari. In fact, in the book Patriarchs and Prophets, jika kita boleh lihat lagi di dalam buku Sejarah Para Nabi, jilid yang pertama, the prophet says this commandment enjoins respect for ministers, rulers, and for all others to whom God has delegated authority. Dikatakan bahwa hukum ini juga menuntut sikap hormat terhadap pendeta-pendeta dan pemimpin-pemimpin dan semua yang lainnya yang kepadanya Allah telah memberikan wewenang. So literally it's a commandment everyone needs to keep. Jadi dalam hal sebenarnya bahwa ini merupakan hukum yang perlu untuk dipelihara oleh semua orang. And he points out that disrespect to the womb is disrespect to God. Dan dia menunjukkan bahwa tidak menghormati akan seorang yang mengandung Anda adalah tidak menghormati akan Tuhan. Now I know this is already unsettling many people. Saya tahu bahwa ini telah meresahkan banyak orang. And I will explain why after some time. Dan saya akan menjelaskan mengapa setelah beberapa waktu. Get ready, pay very close attention to what we're about to discuss. Bersiap-siap, dengarkanlah secara baik-baik mengenai apa yang akan kita bicarakan. One of the most difficult moments in a child's life salah satu situasi yang paling sulit di dalam kehidupan seorang anak is when the child finds out my parents have flaws. Adalah ketika seorang anak mengetahui bahwa orang tua saya memiliki kekurangan. My parents have some serious character flaws. Orang tua saya memiliki memiliki kekurangan di dalam karakternya secara serius. It's one of the most difficult times for a child. Itu merupakan waktu yang sangat sulit bagi seorang anak. Because growing up to a child, their parent is a hero. Karena untuk selama bertumbuh, anak-anak melihat akan orang tuanya sebagai sebuah pahlawan. And when the child gets to an age of reasoning, he finds out, no, my parents have some serious character flaws. Dan ketika anaknya masuk kepada umur di mana mereka dapat berpikir sendiri, mereka mulai berkata bahwa orang tua saya memiliki kekurangan di dalam karakternya yang benar-benar serius. This leads many children to rebel against their parents. Dan ini menuntun kepada banyak anak-anak untuk bertindak melawan akan orang tuanya. And the justification for the rebellion is, you're not perfect. I owe you no honor, no respect. Dan yang membenarkan akan perilaku mereka adalah, saya tidak memiliki respect, saya tidak memiliki kehormatan terhadap Anda, saya tidak memiliki hutang apapun terhadap Anda.
This is a difficult commandment. Ini merupakan hukum yang sulit. Some will tell you, well, my father is a drunk. I owe him no respect. How can I honor someone like that? Mungkin beberapa dari Anda akan berkata bahwa orang tua saya seorang pemabuk. Saya tidak memiliki hutang apapun untuk menghormati akan Anda. Bagaimana saya dapat menghormati akan Anda? Some have grown up in homes with single parents, and they have absolute hatred for their parent who left and walked away from the marriage. Mungkin beberapa dari Anda juga hidup seorang diri dan juga tidak memiliki hidup dengan orang tua yang seorang diri, dan juga salah satu orang tua Anda telah menghilang daripada rumah, dan Anda berkata bahwa tidak perlu untuk menghormati akan orang tua yang telah pergi daripada rumah. They read this and they say, there's no way God is expecting me to honor someone like that. Dan Anda melihat akan ini dan Anda berkata, oh tidak mungkin Tuhan meminta saya akan menghormati akan seseorang seperti itu. Let's see what the Bible says. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Come with me to Genesis chapter 9. Mari kita buka di dalam Kejadian pasalnya yang ke-9. It's a very important story in this chapter. Merupakan cerita yang sangat penting di dalam pasal ini. So I'd like you to read Genesis 9 verse 20 and 21. Saya akan membaca di dalam Kejadian 9 ayat 20 sampai yang ke-21. Dikatakan, I will read. Yes, please. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Now the Bible points out Noah got drunk and was naked in his tent. Di sini Alkitab mengatakan bahwa Nuh sedang mabuk dan dia telanjang di dalam kemahnya. Verse 22, please. Di ayat 22 dikatakan, maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Now Ham sees the nakedness of his father. Lalu maka Ham melihat akan aurat ayahnya. We're told he's the father of Canaan, an important detail. Di sini kita melihat bahwa Ham adalah bapa dari Kanaan dan itu merupakan detail yang sangat penting. And instead of covering his naked father, he's coming and gossiping about this with his brothers. Dan ketimbang menutupi akan aurat dari ayahnya, dia keluar dan menceritakannya kepada saudara-saudaranya. In stark contrast to Ham, I'd like you to notice the actions of Shem and Japheth. Dan sebagai perbandingan dari apa yang dilakukan Ham, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Sem dan Yafet. Verse 23, please. Ayat 23. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkan pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Did you see that? Apakah Anda melihat itu? Shem and Japheth put a garment on their shoulders. Sam dan Yafet membentangkan kain pada bahu mereka. And they walked backwards into the tent. They did not even look at their father. They walked backwards. Lalu mereka berjalan mundur ke dalam tenda. Mereka bahkan tidak melihat akan ayahnya. Mereka berjalan mundur. And they covered their father's nakedness. Dan kemudian mereka menutupi akan aurat ayahnya. That's a fascinating text in Scripture. Ini merupakan ayat yang sangat memukau di dalam Alkitab. Menarik. What heavenly respect for a father who's drunk. Merupakan sebuah kehormatan surgawi bagi seorang ayah yang mabuk. Now verse 24 tells us that when Noah awoke from his wine and he found out what Ham had done. Lalu di ayat ke-24 dikatakan setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang telah dilakukan oleh Ham. Notice what he says in verse 25. Mari kita lihat apa yang dikatakan di ayat 25. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Oh, he curses Canaan. In other words, curses Ham and his lineage. Dia mengutuk Kanaan. Dengan kata lain, dia mengutuk Ham dan juga keturunannya. In verse 26, he's pronouncing blessings upon Shem and Japheth, but cursing Canaan to be their servant. Di ayat ke-26, dia memberkati akan Sem dan Yafet, tetapi kembali dia memberikan kutuk bagi Ham untuk menjadi hamba bagi Sem dan Yafet. It was Ham had no respect for heavenly things, and
his lineage, the Canaanites, very well have represented that and reflected that. Dan di sini karena Ham tidak memiliki kehormatan bagi hal surgawi, oleh sebab itu juga keturunan-keturunannya mendapatkan kutuk yang sama. But perhaps we've not examined the story well. Mungkin kita tidak meneliti akan cerita ini dengan baik-baik. Got drunk. Noah mabuk. Noah. Did someone force him to get drunk? Apakah ada seseorang yang memaksanya untuk mabuk? No. Tidak ada. So he got drunk and so drunk that he was lying naked. Jadi dia menjadi mabuk dan menjadi sangat mabuk sehingga dia terlentar dan telanjang. Him being drunk and naked, is that Ham's fault? Dia mabuk dan dia telanjang, apakah itu salah Ham? Absolutely not. Tentu saja tidak. He chose to get drunk. Dia memilih untuk mabuk. He chose to get naked. Dia memilih untuk telanjang. He's lying there naked, not Ham's fault. Dia terbaring di sana telanjang, bukan salah Ham. And yet, when Ham walks in and rather than respecting and honoring his drunk father, when he does not honor him, a curse comes upon him that God supports. Dan lagi ketika dia masuk dan tidak menghormati akan ayahnya yang sedang mabuk, dia mendapatkan kutuk dari tidak menghormati akan ayahnya yang sedang mabuk. I know someone saying, unfair, brother, so unfair. Saya tahu seseorang berkata, sangat tidak adil, saudara, sangat tidak adil. It's Noah's fault through and through. Itu adalah kesalahan Nuh secara terus-menerus. And you're right, it is Noah's fault. He got drunk and got naked. Dan Anda benar, itu merupakan salah Nuh karena dia menjadi mabuk dan telanjang. But the Bible's pointing out what Noah did is between him and God. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Nuh adalah antara dia dan Tuhan. As a child, you get no right to dishonor your parent because they have a flaw. Sebagai seorang anak, Anda tidak memiliki hak untuk tidak menghormati orang tua Anda karena mereka memiliki kekurangan. That's why the commandment doesn't say honor your good parent. Is that what the commandment says? Oleh sebab itu, kenapa hukum mengatakan oleh sebab itu mengapa hukum tidak mengatakan hormatilah ayahmu yang baik? Apakah itu yang dikatakan oleh hukum? The commandment doesn't say honor your godly mother. That's not what it says. Hukum tidak mengatakan bahwa hormatilah ibumu yang godly mother, ibumu yang saleh. Apakah itu yang dikatakan oleh hukum tersebut? Honor your parents, period. Hormatilah orang tuamu, titik. Let me give you another example. Mari saya berikan kepada Anda contoh yang lain. Genesis 19. Kejadian 19. It's the story of Lot and his family. Ini merupakan cerita Lot dan keluarganya. And the Bible tells us Dan Alkitab mengatakan how Lot ran out of Sodom. Bagaimana Lot berlari daripada Sodom. His family is with him. Keluarganya bersama dengan dia. And we pick up the story in verse 30, Genesis 19, verse 30, if you could read, please. Dan kita mulai akan membaca dari Kejadian 19 ayat yang ke-30. Kejadian 19 ayat 30, saya akan membacanya. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam satu gua beserta kedua anaknya. So Lot is with his two daughters living in a cave. Jadi Lot sedang bersama-sama dengan kedua anaknya di dalam sebuah gua. Listen to the conversation between the daughters in verse 31. Mari kita lihat akan percakapan dari kedua anaknya perempuan di dalam ayat 31. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada lelaki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Wait a minute, what? Tunggu sebentar, apa? Our father is old and there is not a man in all the earth to come in unto us? What a lie. Ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, merupakan sebuah kebohongan. There is not a man in all the earth? Serious? Tidak ada seorang lelaki di seluruh dunia ini, apakah serius?
Anyways, verse 32. Tetapi mari kita lebih lanjut ayat 33. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. So if the act is so justified, there's no man in the earth. Jadi jika yang dilakukan itu adalah dibenarkan, tidak ada lelaki lain di bumi ini. And so it's all right to sleep with my own father. Dan jika itu adalah sangat benar jika untuk tidur dengan ayah saya sendiri. If the act is so noble, why are you having to get him drunk? Jika hal itu yang dilakukan itu adalah sesuatu hal yang mulia, terhormat, mengapa Anda perlu memabukkan akan orang tersebut? If what you're doing is so correct, why do you have to get him drunk? Jika yang dilakukan adalah sangat benar, mengapa harus memabukkan akan orang tersebut akan Lot? Well, let's continue in verse 33. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-33. Pada malam itu, 33? Yes. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. So Lot gets drunk, and it's a little disturbing to me. Did he not realize he's getting drunk? Jadi di sini Lot sangat mabuk dan dia bahkan tidak sadar ketika dia sedang mabuk, dan itu sedikit mengganggu saya. He sleeps with his own daughter that night. Dia tidur dengan anak perempuannya sendiri pada malam hari itu. Let's continue in verse 34. Mari kita lebih lanjut kepada ayat 34. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Some unbelievable stuff, friends. Merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipercaya. Now, the next day, the firstborn is saying to the younger, now I slept with father last night, tonight you should do it. Jadi yang tertua mengatakan kepada adiknya, pada keesokan harinya, saya telah tidur dengan ayah tadi malam, jadi Anda lakukan pada malam hari ini. And in verse 35, the same thing. He gets drunk and he does not know, and he sleeps with his daughter again. Jadi ayat 35 hal yang sama, dia menjadi mabuk, dia tidur dengan anak perempuannya, dan dia tidak mengetahui akan hal tersebut. Now again, I get it. Somehow you didn't know yesterday you were getting drunk, but wait, it's happening to you all over again and you have no idea. Jadi di sini saya paham bahwa kemarin Anda mabuk dan Anda tidak paham, tetapi hal ini terjadi kembali dan Anda masih tidak paham. Anyways, both of the daughters get pregnant. Bagaimanapun kedua anaknya pun menjadi hamil. Verse 37 tells us that the firstborn gave birth to a child whose name is Moab. Jadi dikatakan bahwa anak yang tertua melahirkan seorang laki-laki dan bernama Moab. You know anything about the Moabites? Jika Anda mengetahui sesuatu tentang orang Moab, in Numbers 25, it was Moabite women who seduced Israelite men when they were just at the borders of Canaan. Di dalam buku Bilangan pasal yang ke-25, wanita-wanita dari Moab ini adalah orang-orang yang menggoda akan bangsa Israel ketika mereka mendekati akan Kanaan. 24,000 people died at the border of Canaan who should have entered Canaan but died right at the border because of Moabite women. 24,000 orang meninggal di dalam perbatasan menuju akan Kanaan ketika 24,000 orang ini harusnya masuk ke dalam Kanaan. The younger one gave birth to Ammon, also known as the Ammonites. Dan yang lebih muda melahirkan akan Bani Amon yang diketahui sebagai Bani Amon. Well, his name is Ben-Ami. Yeah, he's the father of the children of Ammon. Dan dinamainya sebagai Ben-Ami yang adalah bapa dari Bani Amon. If you know anything about these two people, the Moabites and the Ammonites, they were bloodthirsty enemies of God's people. Jika Anda mengetahui sesuatu mengenai orang Amon dan juga orang Moab ini, mereka adalah orang-orang yang haus akan darah yang merupakan musuh dari Tuhan. They were accursed people. God had to fight them over and over again. Dan mereka adalah orang-orang yang terkutuk dan Tuhan harus melawan akan mereka secara terus-menerus. But wait a minute. Tetapi tunggu sebentar.
In this case, who got drunk? Di dalam kasus ini siapa yang mabuk? Lot. Lot. Who got him drunk? Siapa yang memabukkan akan dia? His two daughters, you're right. Kedua anak perempuannya, Anda benar. So in this story, it seems that all the blame rests on the daughters. Jadi di dalam cerita ini kita melihat bahwa kesalahannya semua ditimpahkan kepada anaknya. But wait, Tetapi tunggu sebentar. whose choice was it to get to stay in Sodom? Tetapi pilihan siapakah untuk boleh tetap tinggal di Sodom? Paying attention to this. Apakah Anda memperhatikan akan ini? A choice was given. Abraham gave him a choice. Choose a land, I'll go the other way. Pilihan diberikan, Abraham memberikan pilihan, dan juga Abraham memilih jalan yang lain. Lot, attracted by worldliness, made a choice to choose the land of Sodom. Lot tertarik dengan keduniawian yang berada di tanah Sodom. We don't have time to get into that story, but it was Lot who took his family to Sodom. Kita tidak memiliki waktu untuk lebih lanjut terhadap cerita tersebut, tetapi Lot yang membawa keluarganya ke Sodom. If you read carefully, he wasn't an ordinary citizen. He was an influential citizen of Sodom. Dan jika Anda mempelajarinya secara lebih dalam, Anda akan melihat dia bukan hanya orang biasa di Sodom, tetapi dia orang yang memiliki power, kekuatan di Sodom, pengaruh. He saw the wickedness of the city and yet never left. Dia melihat akan kejahatan dari kota tersebut, tetapi dia tidak pernah pergi. Of course, until it was being destroyed. Tentunya sampai akhirnya itu dihancurkan. Lot brought this upon himself. Lot membawa akan hal itu terhadap dirinya sendiri. Because think about it. Karena pikirkan hal ini. Which daughter is even comfortable entertaining the thought, I'll sleep with my father? Anak perempuan yang mana yang dapat bahkan memikirkan bahwa saya akan tidur dengan ayah saya? It's unthinkable. Itu sesuatu yang di luar batas pemikiran. How did the daughters get comfortable with this idea? Bagaimana seorang anak perempuan ini memiliki kenyamanan untuk berpikir mengenai hal tersebut? The influence of Sodom. Itu merupakan pengaruh dari Sodom. That's where they had seen such sodomy. Dan disitulah mereka melihat hal-hal yang berhubungan dengan sodomi. That's where they began to learn that an incestful relationship like this is okay. Dan disitulah mereka belajar untuk melihat bahwa hubungan seperti itu adalah tidak apa-apa. So again, even though Lot does have a role to play in all of this, jadi sekali lagi meskipun Lot memiliki peran di dalam hal ini, sure Lot had a role to play in their nurturing. Tentu saja juga Lot memiliki peran di dalam membesarkan akan anak-anaknya. God still brings a curse upon the Moabites and the Ammonites. Tuhan membawa kutuk bagi bangsa Moab dan bangsa Amon. God denounces this act of the daughters. Tuhan mencela akan perilaku yang dilakukan oleh anak perempuannya. What is the Bible telling us? Apa yang dikatakan oleh Alkitab bagi kita? That God does not stand disrespect for parents. Jadi Tuhan tidak berdiri diam ketika orang tua tidak dihormati. Regardless of how bad your parents are. Meskipun seburuk apapun orang tua Anda. Again, the commandment doesn't say honor your good parents. The commandment says honor your parents, period. Sekali lagi, hukum tidak mengatakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu yang baik, tetapi hukum mengatakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu, titik. I know why some people are just very unsettled right now. It says, this can't be happening. Brother can't be preaching this. Saya tahu mengapa beberapa orang mungkin saat ini sedang resah. Anda mungkin sedang berkata, saudara, ini tidak mungkin terjadi. Ini tidak mungkin terjadi. I'll tell you why this is uncomfortable. Saya akan memberitahu Anda kenapa ini tidak nyaman, tidak menyenangkan. Because friends, in the first 4 commandments, karena di 4 hukum pertama, while the standard of righteousness was so high, meskipun standar kebenaran itu sangat tinggi, the appeal was to love a God who is perfect. Permohonannya adalah untuk mengasihi Tuhan yang adalah sempurna. All of a sudden, we're being commanded to love
imperfect people. Dan tiba-tiba kita diminta untuk mengasihi akan manusia yang tidak sempurna. In the fifth commandment, we're being told to honor, to respect imperfect parents. Di hukum yang kelima kita diminta untuk menghormati orang tua yang tidak sempurna. And this is where it gets really, really rough. Dan ini di mana ini menjadi sangat-sangat berat. I can't respect them. I just can't. Saya tidak dapat menghormati mereka. Saya hanya tidak dapat. Brother, you don't know how badly I've been treated. Saudara Anda tidak tahu betapa buruknya saya telah diperlakukan. You don't know how badly I have grown up. You don't know my childhood. Anda tidak tahu betapa beratnya pertumbuhan saya. Anda tidak tahu masa kecil saya. Brothers and sisters, your God who knows your childhood commands you to do the same. Tetapi saudara-saudari, Tuhan Anda yang mengetahui akan masa kecil Anda adalah Tuhan yang memberikan hukum untuk menghormati akan orang tua tersebut. Perhaps someone is asking, if you say honor my parents, does that mean do anything they ask me to do? Mungkin seseorang bertanya, jika Anda bertanya, mengatakan mengenai hormatilah ayah dan ibu, apakah ini untuk melakukan apapun yang mereka perintahkan? Paul helps us understand this in Ephesians chapter 6. Paulus membantu kita untuk memahami akan ini di dalam buku Efesus pasal yang ke-6. Ephesians 6 verse 1. Efesus pasal 6 ayat yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Notice what the Bible says. Lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Children, Anak-anak, obey your parents taatilah orang tuamu in the Lord. di dalam Tuhan, For this is right. karena haruslah demikian. In other words, this is their rightful authority. Dengan kata lain, ini merupakan otoritas yang benar. This is what the prophet was talking about also. Ini yang juga dikatakan oleh Nabi. In other words, when your parents ask you to do something that's according to God's word, Dengan kata lain, ketika orang tua Anda meminta Anda untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan perintah Tuhan, kata-kata Tuhan, you just have to obey. Anda hanya harus untuk menuruti. But when they're asking you to do something that's not of God, Tetapi jika mereka meminta Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan Tuhan, a drunk father says, come drink alcohol with me. seorang ayah yang mabuk meminta datang kemari minum bersama dengan saya, Then you don't obey. You then choose to obey God rather than man. dan kemudian Anda memilih untuk tidak menuruti ayah Anda yang mabuk dan memilih untuk menuruti akan Tuhan. But Tetapi that does not give you the right to dishonor them. itu tidak memberikan Anda hak untuk tidak menghormati akan mereka. That does not give you the right to raise your voice at them. Itu tidak memberikan hak bagi Anda untuk menaikkan suara Anda. That does not give you the right to treat them harshly. Itu tidak memberikan hak bagi Anda untuk memperlakukan mereka secara kasar. That does not give you the right to use bad words against your parents. Dan itu tidak memberikan hak kepada Anda untuk menggunakan kata-kata yang buruk terhadap orang tua Anda. And sure, perhaps you're saying, brother, maybe you've had a great childhood. Friends, my parents aren't perfect. Dan mungkin Anda berkata bahwa, mungkin karena saudara Anda memiliki masa kecil yang sempurna, orang tua saya juga tidaklah sempurna. I understand perhaps some of you have come through very dark childhoods, and I'm not comparing my parent to your parents, but I'm just saying perhaps some of you have come through very dark experiences. Saya memahami mungkin Anda melewati akan masa kecil yang sangat gelap. Saya tidak ingin membandingkan akan orang tua saya dan orang tua Anda, tetapi saya paham bahwa mungkin masa kecil Anda sangatlah gelap. Friends, nonetheless, the Lord demands for us to give them the respect that the Lord requires for us to give them. Saudara-saudari, meskipun begitu, Tuhan meminta kita untuk memberikan hormat yang Dia telah perintahkan kepada orang tua kita. What they do and what they've done to you or are doing to you, they are accountable to God. Apa yang mereka telah lakukan, apa yang mereka atau sekarang sementara lakukan bagi Anda, itu adalah urusan mereka dengan Tuhan. That's between them and God. Just as Noah and Lot, what they did, that's between them and God. Itu adalah antara mereka dengan Tuhan. Sama seperti Nuh dan juga Lot, itu adalah antara mereka dan Tuhan.
But God requires for us to learn to respect and honor them. Tetapi Tuhan memerlukan kita, mengharuskan akan kita untuk menghormati akan mereka. Notice the seriousness of this in Deuteronomy 21. Mari kita lihat akan keseriusan akan ini di dalam buku Ulangan pasal yang ke-21. Deuteronomy 21 verse 18 through 21. Buku Ulangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-8 sampai 12. I will read. Yes. Buku Ulangan 21 ayat 8 sampai 12. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu, Tuhan, dan janganlah timpahkan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu. Sebab dengan demikian engkau telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan Tuhan Allahmu menyerang mereka ke dalam tanganmu, dan engkau menjadikan mereka tawanan, dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok, sehingga hatimu mengingini dia, dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya dan memotong kukunya. Did you see that? Apakah Anda melihat hal tersebut? A stubborn and rebellious son is stoned to death. Anak yang keras kepala dilempari oleh batu. Sure, you're saying, oh, but that's the Old Testament. Gereja, umat-umat Tuhan, tetapi itu di buku Perjanjian Lama. Recognize, friends, the principle does not change. Tetapi kita lihat bahwa prinsipnya tidak berubah. You still lose eternal life. You still are choosing eternal death when you dishonor your parents. Engkau masih kehilangan akan kekekalan, engkau kehilangan akan kehidupan kekal ketimbang dan memilih akan kematian secara kekal. See, friends, I don't think we understand the fifth commandment. Saudara-saudari, saya pikir kita tidak memahami akan hukum yang kelima. When it says, honor your father and mother so that your days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Brother Ronald, I'm sorry, I read the wrong verse just now. It's supposed to be, could I read it again? Sure. Was it Deuteronomy 21? Is that the one you're talking about? Yeah, but I read verse 8 to 12 instead of 18 to 21. Sorry. Sorry. It's 18 to 21. Yes, please read that again, please. Deuteronomy Ulangan 21 ayat 18 sampai yang ke-21. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu, sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. So there, you see the context, how a rebellious child is stoned to death. Jadi Anda melihat konteks di sini bahwa anak yang membangkang ini dilempari batu hingga mati. And we recognize, even though we're not living in the Old Testament, the principle has not changed. Dan kita memahami meskipun kita tidak hidup di dalam perjanjian lama, tetapi prinsip itu tidak berbeda. Rebelling against parents still is choosing eternal death. That's what it means. Membangkang melawan orang tua adalah masih memilih akan kematian kekal. Because when the commandment says, if you honor, you will have long days in the land which the Lord gives you. Karena Alkitab mengatakan bahwa hukum mengatakan jika engkau menghormati, engkau akan memiliki hidup yang panjang di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. God is not just speaking about long days just here in this temporary earthly life. Tuhan tidak hanya berbicara mengenai hidup yang panjang di dalam kehidupan di dunia ini. God is talking about the new Jerusalem, the earth made new, and the long days are referring also to eternal life. Dan Tuhan di sini juga berbicara mengenai Yerusalem yang baru,
yaitu bumi yang baru, dan di sini termasuk ke dalam kehidupan yang kekal. Just as dishonoring God and rejecting God is rejecting eternal life, similarly rejecting parents' rightful authority also entitles you to eternal death. Sama seperti Tuhan menjanjikan bahwa menghormati akan Tuhan membawa kepada kehidupan yang kekal, dan menolak untuk menghormati akan orang tua membawa kepada kematian yang kekal. And yes, friends, there are many, many flaws in our homes. Dan ya benar saudara-saudari, banyak sekali kekurangan di dalam rumah kita. Nonetheless, no explanation there in the commandment. God simply puts it the way it is. Honor your parents. Meskipun begitu, tidak ada penjelasan lebih lanjut di dalam Alkitab. Tuhan secara sederhana hanya menuliskan, hormatilah orang tuamu. And just so that I'm clear, just so that the commandment is clear, it's not talking about little children. You may be 70 years old, but if you have a parent, you need to honor them. Dan untuk menjelaskan lebih lanjut, hukum ini bukanlah hanya untuk bagi anak-anak, tetapi jika Anda meskipun berumur 70 tahun dan Anda masih memiliki orang tua, Anda harus menghormati akan mereka. You see, friends, there's a reason why the fifth commandment is the fifth commandment. Dan ini adalah alasan mengapa hukum yang kelima adalah hukum yang kelima. Because he who's not learned to love God in the first four commandments Karena mereka yang tidak belajar untuk menghormati akan Tuhan di keempat hukum pertama, will not be able to love his imperfect parents. tidak akan dapat mengasihi akan orang tuanya yang tidak sempurna. To keep this commandment, you need to be a converted Christian. Untuk memelihara akan hukum ini, Anda harus menjadi orang Kristen yang diubahkan. Where do you stand with honoring your parents? Di mana Anda berdiri dengan menghormati akan orang tua? What is your relationship with your parents? Apakah hubungan Anda dengan orang tua Anda? Sure, they may not have treated you right, Benar, mungkin mereka tidak memperlakukan Anda dengan benar. but if they're alive, Tetapi jika mereka hidup, I hope you take time to be thankful to God. saya harap Anda mengambil waktu untuk berterima kasih kepada Tuhan. I hope you take time to honor and respect them. Saya harap Anda mengambil waktu untuk menghormati dan menghargai akan mereka. If God permitted you to go through whatever dark childhood you went through, Jika Tuhan mengizinkan Anda untuk melewati berbagai macam kegelapan di dalam masa kecil Anda, then God also put in you a strength that you didn't know was there. dan Tuhan juga memberikan Anda kekuatan yang mungkin bahkan Anda tidak ketahui ada pada diri Anda. And you respect and honor imperfect parents. Dan Anda menghormati, menghargai akan orang tua yang tidak sempurna. The Spirit stirs their heart to see that even though they've not lived up to the light they've received, their child is still honoring and respecting them. Roh akan menggerakkan akan hati mereka dan melihat bahwa meskipun mereka tidak menghidupkan akan kehidupan yang sesuai dengan seharusnya, tetapi anak mereka masih menghormati akan mereka. Perhaps today you really realize I need Jesus to honor my parents. Dan mungkin Anda hari ini benar-benar memahami bahwa saya membutuhkan Yesus untuk menghormati akan orang tua saya. If we have Jesus, Jika kita memiliki Yesus, we will always honor our father and mother. kita akan selalu menghormati akan orang tua kita. Is that your desire? Apakah itu kerinduan Anda? It's okay if you're struggling with it, praise God. Tidak apa-apa jika Anda mengalami kesulitan dengan itu, puji Tuhan. Because we still have hope in Jesus. Karena kita masih memiliki harapan di dalam Yesus. Would you like to come to him tonight? Apakah Anda mau untuk datang kepada Dia pada malam hari ini? If that's you, can I invite you to kneel with me as we pray? Jika itu adalah Anda, dapatkah kita bertelut dan kita akan berdoa? Let's pray. Mari kita berdoa. Loving God, Bapa yang penuh kasih, you know we needed this commandment. Engkau tahu kami membutuhkan akan hukum ini. You know how we have repeatedly transgressed this command. Engkau tahu bahwa kami telah berulang-ulang kali melanggar akan hukum ini. You know we have not honored and respected our parents as we ought to.
Engkau mengetahui bahwa kami telah tidak menghargai dan menghormati orang tua kami sebagaimana harusnya. Perhaps more than any day before, Lord, today we're recognizing I really need Jesus to be able to honor my parents. Lebih daripada hari-hari sebelumnya, ya Tuhan, kami memahami bahwa hari ini kami betul-betul membutuhkan akan Yesus untuk menghormati akan orang tua kami. I know there are some of my brethren who are struggling with this. Saya tahu ada di antara saudara-saudari pada malam hari ini yang bergumul dengan ini. And I plead for the empowerment of your Holy Spirit upon them. Dan saya memohon agar kekuatan Roh Kudus boleh bersama-sama dengan mereka. I plead that they may open their hearts to Jesus and invite him to take possession of their life. Saya berdoa agar mereka boleh membuka hati mereka dan memberikan Yesus agar kehidupan dan memberikan Yesus kehidupan mereka. I plead that you may stand tall in them more than ever before. Dan saya berharap agar Engkau boleh berdiri bersama-sama dengan mereka lebih daripada sebelumnya. And that they may obey your commands in the power of God. Dan mereka boleh menuruti akan hukum-hukum-mu di dalam kekuatan yang berasal daripadamu. Thank you, Lord, for giving hope to our hopeless hearts. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberikan harapan bagi hidup kami hati kami yang tidak memiliki harapan. Thank you for presenting us your truth. Terima kasih untuk memberikan kepada kami kebenaran-Mu. We thank thee in Jesus' name. Kami bersyukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin.